Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Aulia Dania Araba. Saya merupakan salah satu mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Bone, Prodi Ekonomi Syariah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan materi korelasi sederhana dan korelasi berganda, serta bagaimana cara menginput data di aplikasi SPSS. Nah, untuk itu, materi ini berkaitan dengan mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis Diferensial. Untuk itu langsung saja mari kita simak video berikutnya. Oke, terlebih dahulu teman-teman harus mengetahui aplikasi apa saja yang akan kalian butuhkan. Di sini saya sudah mempersiapkan aplikasi Excel, ada Word, ada PowerPoint, dan ada SPSS. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan terkait dengan korelasi sederhana dan korelasi berganda. Nah, untuk analisis korelasi ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan atau bentuk arah hubungan di antara variabel penelitian, yaitu variabel X dan variabel Y. Dengan nilai korelasi R sama dengan min 1 lebih kecil sama dengan 0 lebih kecil sama dengan 1. Untuk tingkat korelasi dan kekuatan hubungannya itu di mana apabila nilai korelasi 0,00 sampai dengan 0,199, tingkat hubungannya itu sangat lemah. Kemudian sampai dengan tingkat hubungan yang sangat kuat dengan nilai korelasi 0,80 sampai dengan 1,00. Oke, untuk dasar pengambilan keputusannya, yang pertama, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka itu berkorelasi. Sebaliknya, apabila lebih besar dari 0,05 maka itu tidak berkorelasi. Akan tetapi, jika nilai signifikansi ini tepat di angka 0,05, maka kita akan membandingkan dengan Pearson correlation-nya dengan R-tabelnya. Oke. Kita masuk ke korelasi sederhana yang merupakan korelasi di antara dua variabel dengan model struktural di mana variabel X sebagai variabel bebas dan variabel Y sebagai variabel terikat. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya di aplikasi Excel yang telah saya buat. Di sini sudah ada 70 responden. Kemudian kita akan memasukkan ke dalam aplikasi SPSS. Oke, langsung saja. Sebelumnya kita akan gabungkan seperti ini agar memudahkan kita untuk memasukkan data yang akan kita masukkan ke dalam SPSS. Oke, sebelumnya kita masuk ke variable view, kita klik nama dengan nama variabelnya, ada X dan ada Y. Kita langsung saja ke desimalnya. Karena untuk width ini adalah jumlah angka yang harus dimasukkan. Kita sesuaikan dengan jumlah angka yang akan kita masukkan nantinya. Labelnya ini kita klik dengan kualitas produk, minat beli konsumen. Oke, untuk video missing columns alike kita langkai, kita langsung ke measure, klik skala. Oke, langsung kita masuk ke data view. Di sini sudah ada dua variabel. Langsung saja kita copy data hasil responden kita kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Kemudian kita akan melakukan analisis dengan klik analyze, kemudian korelasi, kemudian bivariate. Nah, kita kontrol A di sini karena kita akan memasukkan semua variabel ke kolom variabel. Oke, di sini person, total, dan flag jangan lupa kita centang. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah ada hasil output. Untuk memudahkan kita copy terlebih dahulu, kita masukkan ke dalam aplikasi Word yang telah kita buat untuk memudahkan kita membuat suatu kesimpulan. Nah, di mana berdasarkan analisis data atau hasil output ini diperoleh nilai signifikansi. Nilai signifikansi yang kita peroleh di sini adalah 0,01, lebih kecil dari 0,5. Artinya ini ada hubungan secara signifikan di antara pengaruh kualitas produk terhadap minat beli konsumen. Kemudian nilai korelasinya ini kita melihat pada Pearson correlation, di mana ini sebesar 0,684. Masuk dalam interval mana, kita lihat kepada tingkat korelasinya ini. Masuk dalam interval 0,60. Interval
0,60 sampai 0,799, sehingga dapat dikatakan kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang kuat. Oke, itulah contoh dari korelasi sederhana. Selanjutnya kita melangkah kepada korelasi berganda, di mana korelasi berganda merupakan korelasi di antara lebih dari dua variabel, di mana di sini ada X1, X2, dan Y-nya. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Untuk korelasi berganda, di sini sudah ada 3 variabel. Kita masukkan ke aplikasi SPSS. Terlebih dahulu kita clear contoh data yang tadi. Oke, kita masuk ke variable view terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan name-nya, di sini ada X1, X2, dan Y-nya. Sama seperti korelasi sederhana, desimalnya kita nolkan saja. Oke, maaf ini salah. Oke, labelnya kita klik kualitas produk. Kita ketik kualitas produk, harga produk, kemudian minat beli konsumen. Oke, seperti halnya tadi kita langkai, kita langsung masuk ke measure dengan klik skala. Oke, kemudian kita lihat di sini data view-nya sudah ada 3 variabel. Langsung saja kita copy data yang ada di aplikasi Excel, kemudian kita copy, kita masukkan langsung ke dalam aplikasi SPSS untuk kita lakukan analisis. Langsung saja kita menganalisis dengan klik regression, klik linear. Oke, di sini untuk minat beli konsumen kita masukkan ke dalam kolom dependen, dan untuk kualitas produk ini dan harga produk yang merupakan variabel X kita masukkan ke kolom independen. Di sini kita klik statistik terlebih dahulu. Di sini jangan lupa kita checklist R-squared-nya dan langsung continue dan oke. Oke, di sini sudah ada beberapa hasil output, akan tetapi untuk korelasi berganda ini kita hanya berfokus pada model summary. Untuk itu kita langsung saja copy, kita masukkan ke dalam aplikasi Word untuk memudahkan kita membuat suatu kesimpulan. Oke, kemudian kita akan membuat suatu kesimpulan di mana berdasarkan analisis data dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai signifikansinya ini, signifikansi FC-nya ini sebesar 0,001, lebih kecil dari 0,05, artinya ini ada hubungan secara signifikan. Kemudian terdapat nilai korelasi, kita lihat pada nilai R-nya itu sebesar 0,63773 yang masuk dalam interval mana? Kita kembali ke kolom tingkat korelasinya, ini masuk ke dalam interval 0,60 sampai 0,799, sehingga di sini dapat dikatakan tingkat hubungan kualitas produk dan harga produk terhadap minat beli konsumen memiliki hubungan yang kuat. Oke, ini merupakan contoh dari korelasi berganda. Nah, itulah tadi contoh dari data dari kita masukkan ke aplikasi SPSS untuk korelasi sederhana dan untuk korelasi berganda. Oke teman-teman, terima kasih atas kesempatannya. Untuk itu, ini tadi adalah suatu contoh data dari korelasi sederhana dan korelasi berganda yang sudah saya buat berdasarkan dari hasil analisis saya dari aplikasi SPSS tersebut. Terima kasih atas kesempatannya.